Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa pelajaran dari Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa yang sedang berlangsung di wilayah Ardul Mubarakah, tanah yang Allah berkahi, yaitu di Palestina dan khususnya di Qita' Gaza, di jalur Gaza. Tadi sudah kita bahas mengenai dua isu yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Ada isu kemanusiaan dan ada isu perang. Walaupun kita sayangkan belum terlalu banyak yang memperhatikan isu perang, padahal isu perang itu justru yang menimbulkan banyak kebaikan bagi kita, ya. Baik, selanjutnya ada sebuah hadis, dan hadis ini makin menjelaskan kepada kita pantas kalau ahlu Gaza ini memiliki keistimewaan, karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ala wa innal imana hina taqa'ul fitanu bisyam, ketahuilah sesungguhnya iman pada saat terjadinya beragam fitnah berada di Syam. Jadi Nabi sudah sampaikan, kalau kita hidup di era fitnah mulai melanda dunia seperti sekarang ini, kita ini sekarang sedang hidup di ahdul fitan fi akhir zaman, di era penuh fitnah di akhir zaman, maka wajar bahwa kemudian standar iman itu adanya di Syam. Dan peristiwa ini menjelaskan kepada kita memang benar. Kita ibaratnya sekarang ini setiap mengalami kesulitan hidup, Pak, kita bisa langsung mengkaitkan dengan apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, maka kita pun mengalami peningkatan kesabaran. Ya, misalnya bapak-bapak sulit tidur malam gitu ya karena banyak nyamuk misalnya. Ya, ingat saja saudara-saudara kita di Gaza. Jangankan nyamuk, mereka bahkan sudah tidak punya rumah. Mereka terpaksa tinggal di tenda yang hanya terbuat dari kain. Ya, sehingga kita menjadi sadar, wah belum apa-apa ujian yang kita hadapi. Seandainya kita kehilangan orang yang kita cintai, entah anak kita, entah istri kita, ya, ingat saja saudara-saudara kita di sana bukan hanya kehilangan satu anak, ya, anaknya semuanya hilang, ya, syahid, pasangan hidupnya syahid, orang tuanya syahid, ya, sekeluarga syahid, ya, masya Allah. Ya, jadi memang ini bangsa yang istimewa. Nabi sudah menjelaskan 15 abad yang lalu, ya. Dan di sini kita akan perlihatkan sebuah video sederhana memperlihatkan bagaimana seorang anak kecil, ya, ini ditanya apakah dia takut menghadapi situasi yang dia sedang alami ini. Ya, lihat jawabannya. Nah, aku hanya takut pada Allah. Ya, luar biasa, Pak. Ya, ini kalimat-kalimat seperti ini sering kita jumpai pada anak-anak Gaza. Kalau anak-anak kita mengalami hal yang serupa, barangkali beda sekali Pak jawaban mereka. Ya, tapi jawaban anak-anak Gaza ini begitu kokoh, begitu mantap, ya. Baik, ya, ini contoh satu. Kemudian juga keakraban masyarakat Gaza dengan Quran sudah saya singgung tadi, tapi kita lihat di dalam video ini betapa memang di tengah sela-sela mereka sedang mengalami pemboman dari pihak, serangan-serangan dari pihak negara haram Israel, tetap saja hubungan mereka dengan Al-Quran begitu akrab. Ya, kita lihat misalnya. Nah, ini anak ini, ya, dia mengalami luka di mana dia harus dioperasi kakinya.
tapi tidak ada obat bius lagi. Akhirnya bagaimana caranya dia mengalihkan rasa sakitnya di operasi padahal tanpa bius? Dia lantunkan hafalan Qur'annya. Itu luar biasa. Ini anak kecil. Baik ya, kita lanjut. Nah ini wanita barat ini tadinya bukan muslim, tapi setelah dia menyaksikan kondisi masyarakat di Gaza yang penuh kesabaran itu, akhirnya dia memeluk Islam dan bahkan sudah pakai ya, hijab di sini dalam gambar ini. Ya. Jadi dia merasakan ada hidayah yang datang kepada dirinya karena menyaksikan ya, perilaku warga Gaza. Nah, terus anak-anak mereka, anak-anak Gaza ini sedemikian seringnya menyaksikan orang yang mati syahid, akhirnya mati syahid menjadi semacam permainan buat mereka, Pak. Di sini ada anak-anak kecil 4 orang, mereka membawa adik mereka dalam satu kain, ya. Terus ketika ditanya sedang main apa, kami sedang main mati syahid. Ya. Ini jadi hal biasa buat mereka. Terus mereka bernyanyi, isi nyanyiannya itu kalimatnya, wahai syahid kesayangan Allah. Ya, mereka sedang gendong adiknya itu, yang sebenarnya masih hidup, tapi mereka bermain-main, menggambarkan adiknya sedang syahid gitu, dan mereka senang. Ya, wahai syahid kesayangan Allah. Nah, datang orang dewasa bertanya, hei nak, sedang bermain apa kalian? Kami sedang bermain permainan syahid, katanya. Masya Allah ya. Jadi kebiasaan sehari-hari mereka sampai menumbuhkan kesadaran bahwa mati syahid itu bukan sesuatu yang harus disedihkan, tapi bahkan sesuatu yang dibanggakan begitu, Pak. Nah ini tadi yang saya sebut, pengamat militer mantan pensiunan militer Amerika namanya Scott Ritter. Dia ini yang menyatakan dalam hasil analisa pengamatan militernya, perangnya, bahwa Hamas pada dasarnya telah menang dan Israel pada dasarnya sudah kalah ya. Nah, sedangkan apa yang terjadi sekarang ini dengan Ma'rakah Tufanul Aqsa ini seperti sejarah berulang, Pak. Karena ayat 41 surat Al-Anfal seperti menjadi hidup kembali, Pak. Apa bunyi ayatnya? Yaumal furqani yaumal taqal jama'an. Hari Furqan, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil, adalah hari bertemunya dua pasukan. Ya, ayat ini, surat Al-Anfal ayat 41 ini turun berkaitan dengan perang pertama yang dialami umat Islam melawan kaum musyrikin Quraisy kafir, Pak. Namanya Perang Badar. Ya. Dalam Perang Badar itu langsung yang menjadi panglima perangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Secara jumlah pasukan muslimin hanya 313 orang, sementara pasukan musyrikin Quraisy kafir 1000 orang, Pak. Secara hitung-hitungan manusianya tidak mungkin bisa menang. Tetapi Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Lewat perang Badar ini Allah ingin membenarkan yang hak dan membatalkan yang batil, sekalipun orang-orang pendosa tidak menyukainya. Jadi tidak semua perang, Pak, menghasilkan Yaumul Furqan. Ya, tetapi perang yang terjadi di Gaza mirip seperti perang Badar. Sebagaimana kita tahu setelah perang Badar, di mana Allah memenangkan kelompok yang kecil 313 lawan 1000, maka akhirnya masyarakat Arab lainnya mulai menyadari, wah ini kelihatannya Muhammad dengan pengikutnya ini sepertinya mendapat pertolongan spesial dari Tuhan ini, ya. Kok bisa mereka menang padahal jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pihak musyrikin Quraisy kafir. Begitu juga dengan yang terjadi sekarang di Gaza.
Makanya masyarakat dunia sekarang makin tersadarkan. Ini kelihatannya yang hak ini yang ini, yang batil tuh yang ini. Ya. Jadi ibaratnya masyarakat dunia sekarang terbelah menjadi dua. Yang ingin belajar tentang kesabaran, tentang ketabahan, tentang teguh pendirian, tentang istiqamah, tentang tawakal, tentang beriman kepada Allah, tentang hidup yang terhormat dan mati yang mulia, belajarlah kepada bangsa Palestina. Yang ingin belajar tentang kecurangan, kedustaan, pengkhianatan, ya, kezaliman, berlaku jahat, tidak punya perasaan terhadap masyarakat, belajarlah pada Israel. Ini orang makin tahu, Pak. Ya, jadi makin kelihatan ini pihak yang hak, ini pihak yang batil. Nah, ini kemudian hadis yang tadi saya sampaikan bahwa Allah Ta'ala mempunyai cara untuk mempertemukan roh-roh yang satu gelombang dan memisahkan roh-roh yang berbeda gelombang. Karenanya kita harus khawatir jangan sampai roh kita ini ternyata tidak satu gelombang dengan roh para saudara-saudara kita di Gaza, apalagi yang sedang berjihad di Gaza. Karena apa? Karena kalau tidak satu ruh berarti kita berbeda jalan, Pak. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, sementara kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya kita tidak ingin berada pada pihak yang keliru, sudah barang tentu, ya. Nah, pelajaran selanjutnya, Ma'rakah Tufanul Aqsa ini sangat mungkin merupakan entry point, pintu gerbang peralihan periode. Peralihan periode apa? Periode perjalanan sejarah umat Islam. Jadi sejarah umat Islam ini pernah dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang cukup panjang, tapi intinya ada 5 periode perjalanan umat Islam yang satu persatu sudah kita lalui, dan sekarang kita berada pada periode keempat dari 5 periode itu. Dan periode keempat ini adalah periode yang paling kelam, Pak. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya sebagai periode kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan periode keempat ini adalah periode di mana umat Islam berada di bawah, posisi kita di bawah. Padahal selama ribuan tahun posisi kita di atas terus, Pak. Sewaktu Nabi memimpin kita di atas, Khulafaur Rasyidin memimpin kita masih di atas, para raja-raja Islam memimpin kita masih di atas, baik itu zaman Daulat Bani Umayyah, Abbasiyah maupun Kesultanan Utsmani Turki. Tapi begitu Kesultanan Utsmani Turki berakhir tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi, kita meluncur ke bawah. Allah Ta'ala memilih bangsa lain memimpin dunia ini, bukan Islam lagi memimpin dunia. Dan siapa yang Allah pilih? Bangsa Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah bangsa Al-Yahud wal Nasara, Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi yang memimpin dunia sekarang. Makanya kita merasakan kondisi kelam kembali, kondisi gelap kembali. Tapi dengan terjadinya peristiwa Tufanul Aqsa ini, kita boleh bersangka baik peristiwa jihad ini yang merupakan riba di Asqalan itu nama lain dari Gaza. Mudah-mudahan ini menjadi entry point, pintu gerbang kita beralih dari periode keempat menuju periode kelima. Sebab Nabi mengatakan periode keempat ini bukan periode terakhir. Dia akan berlalu ketika Allah menghendaki dia berlalu untuk kemudian datang periode kelima, yaitu umat Islam berjaya kembali dengan tegaknya al-khilafatu ala minhajin nubuwwah, kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian kembali dalam hal kepemimpinannya. Karenanya kita sekarang mengenal slogan di sosial media, bunyinya seperti ini: most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihaknya ke Palestina tanpa kecuali, termasuk rakyat Amerika, rakyat Eropa, rakyat Australia yang sebenarnya kafir, tapi mereka sadar Israel nggak pantas kita bela lagi, dia zalim, dan sudah sepantasnya Palestina yang teraniaya, terzalim ini harus kita bela. Itu rakyatnya, Pak. Tapi pemerintahan kebanyakan berpihak ke Israel. Ini pun tanpa kecuali, termasuk pemerintahan Arab, pemerintahan Muslim, ya kan, nggak ada membantu Palestina terang-terangan. Ya, kalaupun sembunyi-sembunyi, ya nggak jelas.
Kan begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pantas sekarang ini sampai ada orang barat, ini ada video ini viral, Pak. Ini dia seorang dari Kanada, bukan muslim, orang Kristen dia. Dia terang-terang mengatakan dirinya tidak sabar menanti-nanti kapan umat Islam akan mengambil alih kepemimpinan dunia. Ya. Ini panjang, Pak, videonya. Saya nggak akan perlihatkan seluruhnya. Cukup saya kasih lihat kata-katanya saja, ya, sebagian kata-katanya. Dia mengatakan secara pribadi, saya tidak sabar menunggu umat Islam mengambil alih dunia ini. Maksud saya, katanya, saya bahkan sudah memelihara jenggot, katanya gitu, niru-niru umat Islam, katanya gitu, ya. Apakah jenggot saya ini menakutkan, kata dia? Secara pribadi, saya yakin sistem Islam itu adil, ya. Dan tidak ada itu yang segala aneh-aneh kayak LGBT gitu, nggak ada dalam sistem Islam, kata dia. Ya. Terus dia bilang lagi, apakah Anda tidak pernah berpikir kenapa sepanjang sejarah umat Islam itu terus-menerus mengalami penganiayaan? Ya, jangan-jangan karena memang ajaran mereka ini benar, sedangkan kebanyakan orang itu nggak benar. Gitu, mereka yang ingin menzolimi umat Islam. Ya. Terus dia tegaskan, saya ini bukan Muslim, tetapi saya yakin jizyah itu lebih adil daripada bayar pajak. Anda tahu jizyah, Pak? Pernah dengar istilah jizyah, Pak? Jizyah itu pajak orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, yang wajib dibayar sekali setahun. Kayak umat Islam wajib sekali setahun bayar zakat. Kalau orang kafir bayar jizyah, Pak. Tapi dengan jaminan pemerintahan Islam wajib menjamin keselamatan hartanya, keselamatan nyawanya, dan kebebasannya berkeyakinan. Mau dia bukan muslim silakan, mau beribadah dengan cara selain Islam silakan, tapi wajib dia bayar tiap tahun jizyah. Nah, orang ini mengatakan saya lebih rela bayar jizyah daripada bayar pajak, katanya. Bayangkan, dia bukan muslim tapi dia sudah belajar, Pak, ya. Jadi sampai begitu efek daripada apa yang terjadi di Gaza, ya. Munculnya orang-orang yang sudah nggak tahan untuk menunggu-nunggu kapan umat Islam berjaya, ya. Nah, karenanya ada satu pandangan menarik tentang musnahnya negara haram Zionis Israel dari peta dunia. Pandangan ini dikemukakan oleh seorang pemimpin Hamas. Hamas itu, ya, gerakan perlawanan Islam yang ada di Gaza sekarang ini. Nah, pemimpinnya, pendiri Hamas itu namanya Ahmad Yasin. Dia pernah ditanya sama wartawan, apa pendapat Anda tentang Israel? Dia bilang, Israel itu suatu negara yang pasti akan hancur. Atas dasar apa? Atas dasar sunnatullah, bahwa dalam perjalanan sejarah, negara manapun yang berdiri di atas kedustaan, kecurangan, penyerobotan hak bangsa lain, pasti akan berakhir dengan kehancuran. Terus ditanya, apa Anda punya dugaan kapan Israel akan hancur? Punya, katanya. Kapan? Tahun 2027. Apa dasarnya dugaan Anda? Dugaan saya karena ayat Al-Quran sering menyebut angka 40 tahun. Termasuk ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel lari dari Fir'aun, menyeberangi Laut Merah dan selamat sampai ke Sinai. Maka sebenarnya ada tugas berikutnya, Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Tapi Bani Israel nggak mau. Mereka mengatakan, izhab anta wa rabbuka, engkau saja wahai Musa dengan Tuhanmu masuk berperang, masuk ke dalam Palestina. Di situ kan ada orang besar-besar badannya, kami nggak sanggup melawan mereka. Nah, padahal ada dua orang dari Bani Israel yang bertakwa. Mereka mengingatkan saudara-saudaranya, ayo kita masuk. Kalau kita masuk dengan penuh keyakinan dan tawakal pada Allah, niscaya kita akan menang. Tapi tidak, mereka tidak mau. Mereka malas untuk berjuang, ya. Padahal baru diselamatkan Allah dari Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Allah abadikan dalam surat Al-Maidah, mereka pun berputar-putar di wilayah Sinai, di padang Tih selama 40 tahun, ya. Sampai akhirnya terjadi pergantian generasi. Nah, begitu juga dengan bangsa Palestina. Tahun 1947 bangsa ini mengalami peristiwa mengenaskan namanya Nakbah. Orang-orang Yahudi tiba-tiba mempersenjatai diri lalu mengusir orang-orang Palestina dari rumah-rumah mereka, bahkan dari tanah Palestina.
Mereka menjadi terhina selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun muncul satu generasi namanya Hamas. Ya, generasi ini masih kecil-kecil, dikumpulkan sama Ahmad Yasin, usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, masih anak-anak kecil. Tapi diajarkan hakikat Al-Quran dengan semua cerita-cerita dalam Al-Quran tentang perjuangan nabi-nabi melawan para taghut, para penguasa zalim, dan dengan pertolongan Allah mereka berhasil menang melawan para taghut itu. Nah, hal ini diyakini oleh Ahmad Yasin, dalam waktu 40 tahun berikutnya akan muncul generasi baru yang mampu membebaskan Palestina dari kezaliman pihak Yahudi. Nah, jadi saudara rahimakumullah, sebagai penutup ada salah seorang pemimpin Hamas namanya Fathi Hamad mengeluarkan pernyataan, mujahidin Palestina insya Allah tidak lama lagi akan membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota. Saya tidak mengatakan ibu kota Palestina merdeka, tidak, tetapi ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi masya Allah, para pejuang Palestina ini ternyata pikirannya jauh ke depan, Pak. Mereka tidak sekedar memikirkan memerdekakan negeri mereka, tapi memerdekakan dunia ini dari kehadiran Yahudi yang terlaknat ini dan membebaskan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena kalau khilafah berdiri sudah barang tentu dia bukan sekedar negara Palestina merdeka, tapi dia dunia Islam yang merdeka, yang kembali kita akan bersatu di bawah naungan bendera yang jelas, yaitu kibarannya hanya menyangkut 2 kalimat saja, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudaraku rahimakumullah, mungkin terakhir sekali sebagai penutup, mari kita kunyah-kunyah, kita hayati slogan mujahidin yang sekarang di Palestina dan juga di banyak tempat lain. Mereka punya 5 slogan, Pak. Slogan pertama mereka, Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan hidup kami. Slogan kedua mereka, war rasulu qudwatuna, Rasulullah SAW itulah pemimpin kami, panglima kami. Yang ketiga, Al-Quran dusturuna, Al-Quranlah konstitusi kami, undang-undang dasar kami. Yang ketiga, al-jihadu sabiluna, jihad itulah jalan hidup kami. Lalu yang kelima, yang terakhir, al-mautu fi sabilillah asma amanina, sedangkan mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Demikian saudara rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari maghrib tadi sampai sekarang ada manfaatnya dunia akhirat untuk kita bersama. Dan yang lebih penting lagi, marilah kita tidak biarkan satu hari pun berlalu tanpa hati kita, roh kita, pikiran kita bersama saudara-saudara kita di Gaza, karena mereka berada di ujung tombak terdepan perang ini, Pak, perang modern ini melawan musuh utama kita yaitu al-Yahud laknatullah alaihim. Ya, dan tentunya kalau kita bisa kirim bantuan, terutama lewat kawan-kawan yang memang sibuk melakukan upaya menyalurkan bantuan ke sana, silahkan kirim bantuan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah boleh dilewatkan, sehari pun pastikan tidak ada satu hari berlalu tanpa kita mendoakan mereka, Pak. Karena sesungguhnya mereka lah saudara kita yang sebenar-benarnya, dan mereka sedang menjaga kehormatan agama Allah sampai rela kehilangan banyak hal dari hidup mereka. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum